Anda masih bingung cara memasang saklar gantung? Maka video ini cocok untuk Anda. Setelah menonton video ini, saya pastikan Anda akan mahir memasang saklar gantung dengan benar, seperti ini. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini sampai tuntas. Saya beberapa kali mendapat pertanyaan dari para pedagang keliling yang ingin memasang speaker ke aki motor. Kabel yang digunakan berupa kabel serabut kecil seperti ini. Atau kabel serabut yang agak besar seperti ini. Entah untuk speaker toa mini, untuk lampu, dan lain-lain. Oke, yang saya pegang ini adalah salah satu model saklar yang bentuknya sederhana. Ini disebut saklar gantung karena biasanya dipasang dengan posisi menggantung. Di antara sejumlah merek dan jenis saklar gantung, maka saklar ini merupakan saklar yang paling mudah pemasangannya. Saya sangat merekomendasikan saklar gantung ini. Kelihatan kan mereknya ya? Ada dua pilihan warna, yakni hitam dan putih. Harga saklar ini sekitar Rp5.000 jika Anda membeli satuan. Anda dapat membelinya di toko bangunan atau di toko yang menjual alat-alat listrik. Biasanya saklar ini dipakai sebagai saklar lampu listrik. Pada video kali ini, kita akan fokus untuk memasang saklar gantung ini sebagai saklar listrik aki. Saat menghubungkan kabel ke aki motor, perhatikan kutub positif dan negatifnya. Ada beberapa perangkat elektronik yang tidak memiliki proteksi tegangan. Jadi ketika Anda salah memasang kabel, alat yang Anda pasang malah rusak karena kutub akinya terbalik. Sekali lagi, perhatikan kutub negatif dan positifnya. Kabel merah untuk kutub positif dan kabel hitam kutub negatifnya. Dan saklar biasanya dipasang di jalur positif atau di kabel merahnya. Supaya untuk lebih mudah dipahami, perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya memiliki sebuah aki dan sebuah lampu bohlam kecil. Lampu bohlam terhubung ke aki dengan dua buah kabel. Kabel yang warna merah ini terhubung ke kutub positif aki. Dan kabel yang hitam terhubung ke kutub negatif aki. Karena sudah terhubung seperti ini, maka seperti terlihat lampu bohlamnya menyala. Nah, bagaimana cara untuk mematikan lampu bohlam tanpa harus melepas kabel dari aki? Jawabannya, ya tinggal kita potong salah satu kabelnya. Seperti ini. Sehingga lampu bohlamnya padam. Kenapa ini padam? Karena kabelnya diputus, sehingga arus dari aki tidak mengalir ke lampu bohlam. Dan jika ingin menyalakannya lagi, maka tinggal kita sambung lagi. Paham ya? Kita sambung menyala, dan ketika kita putus, lampu bohlam padam. Nah, supaya mudah menyambung dan memutus kabel ini, maka kita pasang suatu alat yang namanya saklar. Seperti ini. Saat saklar di-on-kan atau dicetrekan, maka kabel terhubung. Dan jika saklar di-off-kan, maka kabel terputus. Oke, itu teorinya. Gampang dipahami bukan? Sekarang akan kita praktekkan. Kita akan memasang saklar pada kabel ini. Maka kita potong di sebelah sini. Ini hanya sekedar contoh. Tentu saja posisi pemasangannya boleh di tengah kabel atau bisa juga di dekat ujung kabel. Pada saklar gantung ini, di bagian atasnya ada tombol saklar dan di bagian sini ada tulisan on. Artinya kalau ditekan ke sini saklarnya on atau hidup. Dan di sini ada tulisan off. Kalau ditekan ke sini maka saklar off atau mati. Oke, sekarang kita buka tutup bawah saklar ini. Anda dapat menggunakan obeng atau tespen untuk membuka skrupnya, namun akan lebih baik jika menggunakan obeng kembang seperti ini. Putar ke kiri untuk membuka skrup. Kita buka juga skrup yang ini, kita putar ke kiri. Jika kedua skrupnya sudah dilepaskan, maka kita bisa membuka tutup bawahnya. Perhatikan, di dalam saklar ini ada dua buah terminal.
kabel nanti kita pasang ke terminal-terminal ini. Saat Anda menekan saklar ke sini, maka terminal ini terputus atau off. Jika saklarnya ditekan ke sini, maka terminal ini tersambung atau on. Biar lebih jelas, cara kerja saklar ini, setelah kabelnya kita pasang ke masing-masing terminal, saat tombol atau saklar berada di posisi ini, maka kabelnya terputus. Dan saat saklar kita on kan seperti ini, maka kabelnya seolah-olah jadi nyambung seperti ini. Penjelasan ini sengaja saya ulang-ulang agar yang belum paham menjadi lebih paham tentang cara kerja saklar ini. Untuk memasang kabel ini, kita kupas ujung kabel kira-kira setengah senti. Mengupas kabel boleh pakai pisau atau gunting, atau alat kupas khusus pengupas kabel. Pilin serabut kabelnya agar rapi. Kendurkan baut terminal kabel, putar ke arah kiri, sehingga lubang terminal dapat dimasuki kabel seperti ini. Lalu kencangkan kembali bautnya dengan memutar ke arah kanan, sehingga kabel terjepit atau terpasang pada terminal kabel. Pasang kabel pada terminal yang satunya, seperti tadi, kendurkan bautnya. Lalu masukkan kabelnya, dan kemudian kencangkan kembali. Jika sudah terpasang seperti ini, tinggal kita atur kabelnya. Kita masukkan kabel hitamnya juga agar ikut masuk ke dalam box saklar. Lalu nanti kita tutup. Perhatikan, di ujung saklar sebelah sini sudah ada lubang untuk jalur kabel. Namun di ujung sebelah sini tidak ada lubang tersebut. Kita bisa membuat lubang dengan cara membolonginya seperti ini. Kita potong di sini. Jangan terlalu besar membuat lubangnya, secukupnya saja seukuran kabel. Nah, sekarang kita bisa memasang tutup saklar ini. Kita atur dulu kabelnya, pasang tutupnya. Lalu kita kencangkan skrupnya dengan memutarnya ke arah kanan. Kita pasang skrup yang satunya dan kita kencangkan juga. Oh, ini kurang kencang. Saya kencangkan dulu. Oke, saklar ini sudah jadi kita pasang. Gampang bukan? Tapi sabar dulu, ada beberapa tips lain yang sebaiknya Anda ketahui. Akan saya buka lagi tutup saklar ini. Perhatikan, saat kita memasang kabel ke terminal ini, maka kabel serabut ini akan tergencet oleh baut, dan ini seringkali membuat serabut kabel menjadi putus. Apalagi jika kabelnya goyang-goyang. Itu juga dapat membuat serabut kabel menjadi putus. Untuk melindungi serabut kabel agar tidak mudah putus, maka Anda bisa melakukan hal sebagai berikut. Kita buang dulu ujung kabel yang ini. Kita kupas lagi. Nah, sebaiknya kabel serabut ini dipasangi timah atau disolder, dengan tujuan agar kabel serabut terlindungi saat tergencet baut terminal kabel. Anda tentunya harus mempunyai solder untuk melakukan penyolderan seperti ini. Kita kasih timah, tipis saja, jangan terlalu tebal. Dengan dikasih timah, maka kabel serabut akan lebih aman. Sehingga kita leluasa saat memasang bautnya. Sekarang kabel lebih kokoh terpasang.
Kita kasih timah juga kabel yang satunya. Mungkin pertanyaannya, bagaimana jika tidak punya solder? Nah, itu ya belilah. Kalau Anda sering memasang saklar, sebaiknya Anda membeli solder juga. Tapi sebenarnya tanpa dikasih timah pun bisa. Asal Anda hati-hati, terutama saat memutar baut terminal, jangan sampai kabel serabutnya putus. Pokoknya pastikan kedua baut terpasang dengan pas, sehingga kabelnya terpasang dengan kokoh. Jika kabel longgar, maka saklar menjadi panas, kadang sampai meleleh. Jika Anda melihat saklar listrik di rumah Anda meleleh, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah baut kabel tidak terpasang dengan pas atau tidak kencang. Oke, apa yang saya jelaskan sudah dimengerti bukan? Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada ahli instalasi yang ingin memberikan kritik atau saran. Dengan senang hati dipersilahkan. Jika tadi kita memasang kabel yang terpisah kabel hitam dan merahnya, maka sekarang kita akan mencoba memasang saklar ke kabel yang lebih kecil dan kabel merah hitamnya menyatu seperti ini. Maka pertama kita sobek atau kita pisahkan kabel merah dan hitamnya. Lalu kita potong seperti ini. Kita kupas ujung kabelnya. Kita kasih timah. Lalu kita pasang ke saklar. Caranya sama seperti contoh pemasangan sebelumnya. Oke, saya harap apa yang saya contohkan dapat dipahami dengan mudah. Tapi jangan kemana-mana dulu, ada satu trik penting berikut ini. Di awal video, saya menyebut saklar ini sebagai saklar yang cukup awet. Tapi namanya barang, saat kita pakai, lama-lama ada kalanya ya rusak juga. Makin sering dimainkan, maka cenderung lebih mudah rusak. Kerusakan saklar yang terjadi antara lain, saklarnya jadi tidak bisa on off, ada pula yang tombolnya jadi tidak bisa ditekan, jadi keras gitu ya. Jika sudah seperti itu, kalau tidak mau repot, ya tinggal ganti baru. Tapi jika Anda senang ngoprek, berikut ini cara memperbaiki saklar yang macet. Sebagai contoh, akan kita bongkar saklar yang ini. Sebagaimana sudah saya sebut, ini adalah terminal kabel, yang mana terminal kabel ini dibaut ke bagian atas saklar, di dalam sini. Yang saya sedang buka ini adalah baut pengunci kabel.
Nah, saya beberapa kali menemukan terminal kabel ini copot dari dudukannya. Dan kita hanya bisa memasangnya kembali dengan membongkar tombol saklar. Untuk membuka tombol saklar, Anda bisa menggunakan benda tipis atau cutter semacam ini. Di sebelah sini, di bagian dalamnya ada semacam pengait, dan kita cungkil pengait tersebut. Awas, jangan sampai patah. Ini pengait yang saya maksud. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita angkat. Perhatikan, di bagian dalam saklar ada plat kuningan seperti ini. Kadang dia tergeser ke sini. Jika ini bergeser atau copot dari dudukannya, maka saklar tidak akan berfungsi dan tombol saklar menjadi macet. Pada beberapa kerusakan, kadang baut dudukan terminal ini longgar atau malah copot, sehingga dudukan terminalnya lepas. Untuk memperbaikinya, pastikan kedua terminal terpasang dengan benar, cek bautnya, dan kencangkan jika kendur atau longgar. Baut ini menahan terminal ini, dan yang ini menahan terminal ini. Kemudian plat kuningan ini harus terpasang seperti ini, sehingga saat saklar di-on-kan, dia bergerak ke sini, dan saat di-off-kan, dia bergerak ke sini. Jangan lupa pasang juga kawat pernya. Di ujung per ada bulatan plastik yang terlihat dikasih semacam pelicin atau oli. Pastikan per ini seperti ini. Selanjutnya kita pasang kembali tombol ini dengan cara memiringkan tombol seperti ini. Saya ulang, pasang ke sebelah sini dulu, lalu kita tekan ujung yang sebelah sini, hingga tombol masuk kembali ke tempat semula. Dan sekarang saklar sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, tutorial ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika masih ada yang kurang jelas. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Media.